أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبركا لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ibnul Khalil, Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Nasage yang saya hormati pula, Bapak-bapak dari polisian yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus Bapak-bapak para kepala desa yang saya hormati dan banggakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia dan di tempat yang mulia niki pula yang pelumum sami bisa sama-sama kumpul untuk dalam rangka merealisasikan wujud nyata rasa cinta yang pelumum sami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalia bagus sampun tiang perlu kami kerjakan, yang sedang semangkinan niki kita lakukan. Begitu juga rencana-rencana baik yang tiang perlu kami rencanakan, semuanya mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi perbendaharaan tiang perlu kami untuk kehidupan setelah kehidupan di atas dunia niki. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tiang perlu kami kesabaran untuk selalu menjalankan syariat-syariat beliau sebagai wujud nyata rasa cinta kita terhadap beliau, hingga akhirnya nanti tiang perlu kami meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya, mendapatkan syafaat beliau, mengiring beliau mudah-mudahan masuk syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima sekalian yang tiang muliakan, semangkinan niki di mana-mana tempat, semua orang yang mengatakan dirinya Islam harus merayakan, harus bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tiang pelum sami tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena beliau sudah meninggal 1435 tahun yang silam dalam hitungan Masihnya, Hijriahnya, ampura. Adapun dalam hitungan Masihnya Rasulullah lahir 571, semangkinan niki 2023, berarti kurang lebih sekitar 1454 tahun yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tapi kita berharap mudah-mudahan sekalipun jauh jaraknya tiang pelung sami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kecintaan tiang pelung sami niki dan begitu juga terus tiang pelung sami turunkan terhadap anak cucu kita semuanya. Mudah-mudahan kecintaan tiang pelung sami dan keturunan semuanya nanti tidak akan pernah pudar cinta tiang pelung sami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki untuk membangkitkan semangat cinta tiang pelung sami terhadap Rasulullah niki, maka tidak cukup kalau tiang pelung sami kaji cuman di bulan Maulid saja. Ada satu kitab para jemaah sekalian yang ditulis oleh Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi yang disebut dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah, kurang lebih sekitar 356 halaman. Ini kalau tiang pelung sami kaji, seandainya kata bilang minggu pelungguh ngaji, maka insyaallah tahadus bin nikmah betulan di Masjid At-Taqwa Pancor niki yang tiang buka tiap minggu malam Ahad, setiap malam Ahad mulai dari 2019 awal selesai 2023, libur setahun waktu corona niki kurang lebih sekitar 3 tahun. Kalau dihitung 3 tahun niki mungkin kurang lebih betulan selesainya kemarin sebelum tiang berangkat melaksanakan haji, membawa KBIH, membawa jamaah yang dari KBIH Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. Selesai sebelum berangkat haji kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah tiang hitung-hitung 3 tahun niki setiap minggunya alhamdulillah surang lebih sekitar 144 kali pertemuan. Karena di kitab Syama'il niki lengkap siapa Rasulullah, bagaimana Rasulullah dari ujung rambut sampai kaki beliau, bagaimana mata beliau, bibir beliau, senyum beliau, ucapan beliau, telinga beliau, kaki tangan beliau, langkah-langkah beliau, hubungan beliau antara keluarga, sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Semuanya di kitab niki lengkap disebutkan. Berupa pun duit kurang lebih sekitar 144 kali pertemuan setiap minggu. Kalau setiap bulan pelungguh kaji berarti 12 tahun berupa pun selesai kita niki pelungguh kaji. Kalau sekali setahun marah niki 144 tahun berupa pun duit kitab niki kalau dikaji. Bisa tiang pelungguh sami baca lewat buku, apalagi makin gampang. Silahkan pelungguh install Syama'il Muhammadiyah di HP pelungguh, lantas pelungguh baca. Bisa, cuman milih dek tiang pelungguh sami nginstal dit membaca, nginstal juluk niki dek man baca. Gampang makin pelungguh ngaji lewat HP, tidak perlu pelungguh datang ke majlis-majlis salim, gampang lewat HP. Cuman melen deh. Sila pelungguh renungi diri tiang pelungguh sami. Bilang jelo pelungguh jauh HP, gi telek YouTube, telek Facebook, ya, telek Google. Kira-kira berapa kali dan berapa jam tiang pelungguh sami momot menarak pengajian Tuan Guru Bajang, menarak pengajian Tuan Guru Abdul Somad, arah pengajian Adi Tuan Guru Hadi Hidayat dan ulama-ulama yang lainnya. Kira-kira pira jam pelungguh milih telek. Sila pelungguh renungi diri tiang pelungguh sami.
Karena ngaji niki adalah sumber dari segala permasalahan yang tiang pelunggu sami akan temukan. Yang termulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Takwa niki tidak akan bisa pelunggu dapati kalau pelunggu tidak menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Syariat Allah dan Rasulnya pelunggu tidak akan pernah bisa tahu kalau pelunggu tidak ngaji. Itu sebenarnya pahala yang terbesar di antara semua pahala kebaikan adalah letaknya pada ngaji. Soalnya manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antaghdu fa ta'allama ayatan al-Qur'anil Karim khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaat. Perlu baca leka aning pengajian belajar sekian ayat dari Al-Qur'an pesan Rasulullah terhadap Abu Dzar. Itu lebih bagus ketimbang Anda salat tahajud 100 rakaat. La antaghdu fa ta'allama baban min al-ilmi. Anda bersegera belajar satu bab dari ilmu. Khairul laka min an tusalliya al-faraqat. Itu lebih bagus ketimbang Anda salat tahajud 1000 rakaat. Nunas Arab pelungguh sampun sembahyang tahajud 1000 rakaat. Ampura tuan guru tiang juga tahun tiang ngeraos doang. Mun 1000 rakaat yang den bau isi tiang. Apalagi 1 sekaat, apalagi 1000 rakaat. Tapi insyaallah dendek pelungguh tinggalin mana-mana 2 rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat kance sembahyang witirnya boleh. Pahala yang begitu besar bagi tiang pelungguh sami yang jalan menuntut ilmu niki sangat besar nilainya, karena sumber ketakwaan ada ilmu. Pelungguh tidak akan pernah bisa tahu bagaimana Rasulullah, apa ajarannya, apa perintahnya kalau pelungguh tidak menuntut ilmu. Dan belajar lewat media sosial sangat tidak efektif. Sila pelungguh renungin besila. Sila. Ara Tuan Guru Hadi Hidayat, ya, Tuan Guru Abdul Somad langsung liwat dang, tangkat dang. Tangkat. Ara ngecok-ngecok bare pedas pelungguh tele. Kenapa? Karena memang musuh tiang pelungguh sami dari diri tiang pelungguh sami niki nafsu niki sulit untuk tiang pelungguh sami kalahkan. Kalau pelungguh tidak paksakan diri pelungguh untuk melakukan kebaikan, sulit. Bagaimanapun Rasulullah dalam hadis beliau mengatakan salatul jamaah afdalun salatil fardh bi 20 darajatan. Salat berjamaah utamaannya 27 derajat ketimbang salat sendiri. Yang 1 derajat baru akan tiang pelungguh sami kejar kata ulama. Kalau pelungguh sembahyang sendiri 40 tahun 40 tahun pelungguh salat mesa-mesa baru pun terkejar sederajat niki, derajat pertama sampai derajat kedua. Artinya siu baru 10 tahun dia sembahyang mesa baru pun terkejar yang 27 derajat niki. Seumur hidup pelungguh sembahyang mesa-mesa. Yang pok nunas paksa diri tiang pelungguh sami mun masuk waktu utama waktu. Begitu juga munat pengajian nunas pelungguh sabar betok pengajian niki leka karena den efektif pelungguh ngaji lewat HP lewat media sosial niki ndak efektif ya. Para sekalian yang saya muliakan, karena nafsu niki sulit untuk tiang pelungguh sami kendalikan, ndak bisa tiang pelungguh sami kendalikan kecuali dengan saling nasihat menasehati terus bersabar. Yang pesan Allah dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Jadikan diri kalian bersabar bersama orang-orang selalu menyeru terhadap Tuhannya. Bil ghadawati wal asyi, petang kelema, petang terus. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kalian palingkan muka kalian dari orang-orang selalu menyeru terhadap Tuhannya. Turidu zinatal hayatad dunya, mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Dedek baik pelungguh turut dengan si manik Allah, aku lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta wa kana amruhu furuta. Orang-orang yang seperti niki sudah kelewat batas. Yang lunas, nggih, dibutuhkan kesabaran. Mungkin protokol pelungguh dengan tiang insyaallah ya. Tergantung panitia belo waktu ampura Pak Camat ya 2 jam insyaallah tiang siap 2 jam tergantung
lagu pun kena tutu ya terselesai makin tapi dia sampai sudah jam ke tapi silap pelungguh rasakan dalam diri yang pelungguh sami di saat pelungguh duduk di majlis ta'lim niki ya Allah 15 menit 20 menit betah dah ngereneng lain pelungguh coba pelungguh tokol balik kita HP buya TV 2 jam 3 jam dia terasa kenapa? Karena pahala dan surga balasannya berat kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tunas nggih sila untuk mengkaji Rasulullah niki tidak cukup ya sekali setahun marak niki yang alhamdulillah Pak Camat kebetulan tiang lidriki jamaah minta sekali sebulan alhamdulillah tiang bukakan sekali sebulan nggih. Nah sekalian yang malaikat berbicara mengenai Rasulullah niki orang yang sangat diagungkan sendikman lahir di saat beliau lahir atau setelah lahir sampai semangkiran niki sampai yaumil kiamah. Manik Sayyidina Ali man ra'ahu badihata habbahu, siapa di antara pelungguh menyaksikan Rasulullah pasti langsung jatuh cinta. Itulah harapan tiang pelungguh sami. Dia mau telik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung karena beliau sudah meninggal siu 34 tahun 35 tahun yang silam. Mudah-mudahan dengan terus menerus menyebut Rasulullah, menceritakan Rasulullah, baca selawat kepada Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan mau berdait dengan Rasulullah dalam impi. Karena amanah Rasulullah man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku di saat tidur maka itulah aku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Insyaallah mudah-mudahan bareh nggih yang perlu sami berdait kencang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang persila terbaca selawat Jibril juluk nggih ya untuk menarik rohnya Rasulullah, karena dalam satu riwayat disebutkan begitu ada orang yang baca selawat maka rohnya Rasul itu akan hadir di situ. Tapi tiang pelungguh sami tidak bisa saksikan, beliau yang menyaksikan pelungguh. Nanti insyaallah begitu tiang pelungguh sami masuk dalam kubur antara roh dengan roh, di situ tiang pelungguh sami dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat malaikat wah datang tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Maka menjulu malaikat Jibril tiba Rasulullah, ya Rasulullah mun ara ummat dakaji bau baca selawat 10 kelema 10 sore atau petang, maka saya yang akan membimbingnya melewati titian siratal mustaqim kalbarqil khatib, marak kisah. Setelah niki malaikat Mikail berjulu, ya Muhammad, kalau ada di antara umatmu bau baca selawat 10 kelema 10 sore, maka saya yang akan memberi minum nanti dari telagamu, dari tangan saya sendiri. Setelah minum lam yazma'u ba'daha abada, dia haus selama-lamanya. Setelah niki maju malaikat Israfil, wahai Muhammad, siapa di antara umat dakaji bisa baca selawat 10 kali kelema 10 kali sorenya, maka saya akan sujud di bawah arsy rahmannya Allah Subhanahu wa taala, dindek kia uras lengan sujud mundek entampunin dosa umat dakaji niki ya Rasulullah. Di terakhir malaikat Israel, wahai Muhammad,
ya Rasulullah, saya umat dah kaji baca selawat kalimat 10, sore 10 atau malam 10, maka kaji akan mencabut roh umat dah kaji niki marak tawek bulu lengan adonan tepung, sambil kaji hibur dia dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu juga malaikat-malaikat yang lain akan menegur ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila rahmatillah wa ridwanihi. Jiwa si tenang, silahkan anda keluar menuju kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tiang pelugum sami bisa baca selawat kelemak 10 sore atau petang 10. Selawat-selawat niki diciptakan oleh para ulama untuk mencurahkan rasa rindu mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyakkan selawat niki dibaca dengan cara diagolkan, sebab benar-benar kehadiran Rasulullah dalam bayangannya datang dalam pikirannya. Maka selawat yang paling bagus di antara semua selawat sila, selawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, yaitu selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Demikian disebut selawat Ibrahimiyah yang langsung diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu selawat paling konte ya bro, selawat si bro yang diberi gelar oleh ulama dengan nama selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad dua wahni, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad seberak sila ya, terserah pelungguh lah milih selawat si bilu silahkan, tapi jangan lupa setiap hari nunas sebisa mungkin ungkapkan rasa rindu dan rasa cinta tiang pelungguh sami ter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah bareh kelam tiang pelungguh sami berdaitkan cara Rasulullah. Dan sekalian, kegagahan Rasulullah tidak ada yang bisa menandinginya. Yang pun Rasulullah niki diidam-idamkan dari umat-umat sebelumnya, bahkan Nabi Adam sendiri dipertemukan oleh Allah dengan rohnya Rasulullah niki lewat mediasi kungkuk beliau begitu ada di surga, sehingga Sayyidina Adam sangat rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi setelahnya diceritakan Rasulullah dalam kitab Taurat, Injil, bahkan sebelum itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah, orang-orang yang saya berikan kitab Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhufnya itu diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap diceritakan Rasulullah, sehingga orang-orang sebelum Rasulullah lahir niki mengetahui Rasulullah pada maraan tahu anak niki dari telinga, dari kepala, dari mata, dari hidung, dari bibir, dari kaki tangannya, dan terpancar kegagahan Rasulullah niki mulai dari baluk beliau yang bernama Hashim. Baluk beliau niki Hashim niki konon begitu dilahirkan semua mata yang melihat baluk beliau niki terpesona saking karena kegagahannya, laki ataupun perempuan. Sebenarnya dalam Islam ya ada hukum yang namanya amrot niki dengan mama si kegagahan niki melebihi dengan nina, kecantikannya niki melebihi dengan nina, maka terpaksa untuk menghilangkan penyakit ain ya, untuk menjaga penyakit ain, maka terpaksa orang tua dari Hashim niki menikahkan Hashim niki di saat muda, karena salah satu penyakit yang membahayakan tiang peluru sami ialah penyakit sanjungan. Sanjungan niki mana Rasulullah samun masmumun, racun yang mematikan. Kalau ada pelungguh disanjung, maka secara tidak langsung dia mau membunuh pelungguh. Yang besar Rasulullah menarak sanjung pelungguh, baik tanah, ambil tanah, tutup mulutnya kalau bisa, karena sanjungan niki adalah racun yang mematikan. Akibat penyakit sanjungan niki, pertama imma bisa gila atau mati mendadak. Bisa gila atau mati mendadak. Ya ampun nuna sang narak bija jarin pelungguh si engas-engas si gaga-gaga, atau bija jarin pelungguh si pintar-pintar, jangan terlalu disanjung. Akibatnya marah niki naudzubillah.
Summa na'udzubillah. Maka salah satu cara untuk menangkal penyakit ain niki, cepat dikawinkan. Setelah dikawinkan insyaallah akan selamat dari penyakit ain niki. Maka dikawinkanlah Hashim niki dengan istrinya, seorang perempuan yang bernama Salma. Begitu lahir Syaibatul Hamdi, yang lebih dikenal dengan Abdul Muttalib, yang sebenarnya nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Maka begitu pindah spermanya Hashim niki ke rahimnya Salma niki, hilang kegagahan dari Hashim niki, pindah ke Salma niki. Orang-orang terheran-heran, kok bisa keengesan, kegagahan, kecantikan bisa pindah-pindah. Makin tinggal Salma yang disaksikan oleh orang, setiap orang yang memandangnya terpesona melihat Salma niki. Sampai akhirnya Hashim niki pergi berdagang ke negeri Syam dan meninggal di Syam. Lahirlah Abdul Muttalib atau lahirlah Syaibatul Hamdi niki di Madinah. Begitu pulang rombongan dagangnya ikut di situ yang bernama Talib. Teman seperjalanan dagangnya Hashim niki. Dialah yang membawa Syaibatul Hamdi niki pulang ke Mekah sebagai penerus orang tuanya. Akhirnya lebih dikenal beliau dengan namanya Abdul Muttalib, hambanya si Talib. Dikira Syaibatul Hamdi niki adalah hambanya, budaknya si Talib yang membawanya niki. Tapi bukan. Begitu juga Syaibatul Hamdi niki atau Abdul Muttalib, gagahnya luar biasa. Semua mata yang memandangnya terpesona. Akhirnya dikawinkan muda dengan Fatimah. Lahir anaknya sekian banyak. Begitu spermanya Abdullah pindah ke Fatimah, hilang kegagahan si Syaibatul Hamdi niki. Semua orang tertuju, terpikat, terpesona melihat Siti Fatimah niki. Begitu melahirkan Abdullah, seperti itu lagi Abdullah niki. Hilang kegagahannya si Fatimah, tinggal Abdullah niki yang disaksikan oleh orang, terpesona. Dan kebetulan pada saat niki, di saat Abdullah niki muda, di saat Abdullah muda, seumuran dia dengan Siti Khadijah. Khadijah pun jatuh hati terhadap Abdullah niki. Cuman karena perkawinan masih ditentukan oleh orang tuanya, akhirnya Abdullah niki dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Maka kecewalah Siti Khadijah karena tidak bisa mendapatkan Abdullah. Di saat di dalam kecewanya itu beliau berdoa, konon minta kepada Allah, dia tidak bisa berjodoh dengan Abdullah. Ya Allah, jodohkan saya dari hasil pernikahan Abdullah dengan Aminah ini. Itulah doa para sekalian. Dan baru beliau temukan doanya Siti Khadijah niki setelah berumur 40 tahun 2 kali janda. Lantas menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir setelah menikah Siti Aminah dengan Abdullah pun pergi ke Syam untuk berdagang. Begitu pulang dari Syam, di Madinah beliau meninggal. Di saat Rasulullah baru di dalam kandungan 3 bulan. Begitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, begitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya bukan seperti manusia biasa. Beliau lahir, ya, kalau tiang pelunggu Sami lahir lewat yang biasa, tiang pelunggu Sami subul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dibelah oleh malaikat di antara pusar dan jalan keluar niki. Di situ dibelah seperti disesar oleh para malaikat. Dari situlah dikeluarkan. Begitu dikeluarkan Muhammad niki, ya, yang masih bayi belum dikasih nama, begitu dikeluarkan langsung keluar beliau niki, lahir ke bumi niki dalam keadaan bersujud, dan tangan beliau bergenggam, telunjuk beliau bertijuk sambil mengucapkan subhanallah. Ndek nangis marat yang pelugum Sami. Kelahiran beliau diiringi dengan cahaya yang sangat terang.
semua patung-patung yang ada di Ka'bah di Mekah, begitu juga di semua tempat, begitu juga api yang suah siu tahun dan pada api niki pada malam itu padam. Dan semua pendeta-pendeta, orang-orang Yahudi, Nasrani yang dulunya mereka datang menunggu Rasulullah SAW pada malam itu juga, mereka terperanjat, dibangunkan oleh Allah dan diberikan bisyarah bahwa Nabi yang anda tunggu-tunggu sudah datang. Sehingga begitu lahir Rasulullah SAW, dikasih tahu kakeknya Abdul Muthalib, datanglah Abdul Muthalib dan memberi nama dengan nama Muhammad, yang orang tidak berani memberi nama anaknya dengan Muhammad sebelum itu. Karena sering di dalam kitab-kitab disebutkan, karena Muhammad niki disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, orang-orang Yahudi Nasrani niki sering memberi anak namanya Muhammad, tapi ndek sampai sejelo dua jelo langsung meninggal, bahkan tersambar petir kanak niki. Sampai pada akhirnya lahir Muhammad niki, baru ada namanya Muhammad, sampai semangkinan niki sunnah yang pelung sami sebut beri dijajarin pelungguh nama dengan nama Muhammad mun anak pertama niki sunnah. Dan pelungguh panggil Nunas, mun pelungguh namakan anak pelungguh dengan Muhammad, Nunas pelungguh empoh dengan Muhammad. Jangan pelungguh empoh dengan sesuatu yang orang malu memanggil nama niki. Muhammad biasa pelungguh empoh saya niki, kemudian Emet, Memet. Begitu juga sunnah pelungguh beri nama anak pelungguh khairul asma ma'ubida wa hamid. Paling bagus nama itu kalau ada kata Abdullah dan ada kata Muhammad. Nampak munara bijajarin pelungguh aren Abdullah, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Qudus, Sunas pelungguh sempurnakan panggil. Lagu biasa pengempoh pelungguh yang membuat dengan dan semal dan milih pihak aren anak aren mara niki Abdullah, kira-kira mun Abdullah saya si pelungguh empoh mundin bedul dolah. Akhir pira dengan datang tiba tiang ampura pada sekalian, datang tuan guru niki anak tiang baru lahir Nunas tebeng rezeki. Akhir tiang bilang, oh orang Abdullah apa ongkan timbal tiang Nunas tuan guru sebagusan sekecil ada nama yang paling bagus, coba sebagusan kecil tuan guru. Karena empohang niki yang membuat mereka milih tempoh pihak aren anak aren Abdullah atau Muhammad. Maka Nunas, okay? Nunas sebagai tanda rasa syukur dan cinta yang belum sampai Rasulullah, beri anak pelungguh nama dengan Muhammad. Oh gini, jelas. Ampura belu perutnya nyampe. Nggih. Yang tunas maaf jam 11. Nggih. Oh nggih silakan. Inilah. Beri bijadi yang belum sami nama dengan nama Muhammad atau Abdullah. Nggih. Begitu lahir Muhammad, maka Suwaibah budaknya Abdul Muthalib niki bernama Suwaibah langsung kasih tahu majikannya yang bernama Abdul Uzza. Sendekman aran Abu Lahab, Abdul Uzza. Tebeng are dikasih tahu Abdul Uzza niki bahwa anak saudaranya sudah lahir. Saking karena senangnya anak saudaranya lahir, pada saat itu Abdul Uzza niki menyembelih seekor kambing dan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah niki. Tapi begitu Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, Abdul Uzza inilah yang paling getol mengintimidasi, menyakiti Rasulullah SAW, sehingga diberi gelar oleh Allah tabbat yada abi lahab, mulai dari mantriki namanya Abu Lahab. Tapi setelah dia meninggal, Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpinya bahwa pamannya Abdul Uzza niki dari telunjuknya keluar mata air, sugul air setiap hari Senin, dan dari situ dia bisa minum dari air itu, dan begitu juga nanti di akhirat. Gara-gara bahagia dengan lahirnya Rasulullah, sembelih seekor bembe kanca merdekaan budaknya. Sesungguhnya Imam Syamsuddin Ibnu Nasruddin beliau menyebutkan dalam kitab beliau, ya,
idza kana hadzal kafiru jaa dhammuhu bi tabbat yadah fil jahim mukhalladah ata yaumul itsnain yukhaffifa bisururi bi ahmadah. Kalau orang yang sudah diponis masuk neraka, lantas setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan dan kemuliaan gara-gara menyembelih kambing dan memerdekakan budaknya, setiap hari Senin dia diberikan kemuliaan. Fama dhannukum bituli umrihi bi Muhammadan masrurun wa mata muwahhida. Bagaimana sangkaan kalian dengan orang yang setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap hari cinta dan bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Setiap maulid pelungguh sembelih bembek untuk menghidangkan tamu-tamu tiang pelungguh sami niki. Kemarin ampura para jemaah sekalian, tiang maulid di napi namanya niki di ya maksud bukan Suralaga niki. Napi namanya di timurnya Aimal, Mamban kecamatan Wanasabah. Di satu masjid ya, tiang maulid di situ untuk mengungkapkan kegembiraannya sembelihan 2 sampi sembelih niki. Selapu jamaah si hadir ribuan niki selapu pada berkelor. Mun sembelih bembek doang marak niki kemuliaan yang diberikan. Bagaimana kalau pelungguh yang sembelih sampi, insyaallah makin ruan insyaallah. Ada semangat tamu bilang tahun datang merayakan kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan panitia sang narak badik jak sembelihan sampi, seandai kata mungkin dan sembelihan pelungguh sampi, sabar insyaallah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang sembelihan pelungguh sampi insyaallah sebagai tanda rasa syukur tiang pelungguh sampi dengan Rasulullah. Karena kalau bukan karena Rasulullah, pelungguh di darat laulaka lama khalaqtul aflaq. Teman sekalian yang termuliakan, insyaallah kesyukuran tiang pelungguh sami terus tiang pelungguh sami Nabi namanya tampakkan dalam setiap acara-acara maulid niki, sehingga bagaimanapun orang mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, jangan sampai pelungguh terpengaruh. Tiada lain karena ini perintah Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Manik Allah, katakan Muhammad terhadapmu dengan kasih sayang dan karunia berikan terhadapnya, maka falyafrahu, bergembiralah kalian. Yang perlu insyaallah senang makin niki nggih. Ya Allah, benta sade bare berkelor, begitu juga ada kaluk-aluk pelungguh tiba keluarga lek wale lek juduah niki, insyaallah mudah-mudahan kegembiraan pelungguh terhadap Rasulullah mudah-mudahan tetap terjaga, terpelihara, sehingga kebiasaan baik seperti niki terus tiang pelungguh sami gawe sampai kapanpun. Nggih, tahu tiang pelungguh sami mengungkapkan kegembiraan tiang pelungguh sami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila tiang tutup acara niki untuk sama-sama baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara pelungguh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih para sekalian, ampura mun belo lalu arak salah keliru tiang tunas maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hadanallahu iyyakum ajmain. Kita tutup niki dengan acara doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika وثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على محبتك وثبت قلوبنا على محبة رسولك وثبت قلوبنا على محبة رسولك وثبت قلوبنا على محبة رسولك ومحبة من يحبك حتى نلقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.